Assalamualaikum. Kali ini saya akan membagikan resep donat. Ini enak, lembut, dengan berbagai macam topping. Yang mau tahu resepnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Siapkan wadah, masukkan 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh gula, air 110 ml. Ini airnya hangat kuku ya, tidak boleh terlalu panas atau terlalu dingin, nanti raginya tidak aktif. Aduk-aduk sebentar. Diamkan sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, pastikan raginya berbusa seperti ini ya. Kalau tidak berbusa, sebaiknya tidak usah digunakan, karena ini akan menentukan proses nanti donatnya mengembang atau tidak. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Masukkan larutan ragi, 35 gram gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Jika ingin lebih manis bisa ditambahkan, jika tidak terlalu suka bisa dikurangi. Setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh bread improver, 1 saset susu bubuk, 2 butir kuning telur. Ini saya memakai mixer biasa ya, usahakan posisinya berhadapan-hadapan seperti ini. Jika posisi ujungnya berlawanan seperti ini salah ya. Nanti dia tidak akan mengaduk atau menguleni dengan sempurna. Untuk di awal seperti ini kita mixer dari kecepatan rendah sampai sedang aja ya, cukup hingga setengah kalis. Setelah itu tambahkan 35 gram margarin, ini bisa diganti dengan butter. Setengah sendok teh garam. Mixer kembali secara bertahap dari kecepatan rendah hingga tinggi. Mixer hingga adonan benar-benar kalis. Ciri adonan yang kalis itu sudah bisa membentuk lapisan tipis seperti ini ya, tapi dia tidak pecah. Sangat lentur dan elastis. Dan apabila dipegang ini sama sekali tidak lengket ya. Di sini saya membagi adonan dengan berat 35 gram. Untuk beratnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Tutup menggunakan kain agar bagian atasnya tidak kering. Lalu kemudian ini saya ambil satu bagian ya. Ini yang pertama kali kita potong-potong. Bulat-bulatkan seperti ini, seperti dalam video. Kunci ya bagian ujungnya, kemudian kita rounding. Tangannya seperti ini ya. Kita bulat-bulatkan atau rounding sambil agak ditekan-tekan ya, tapi tidak terlalu kuat. Rounding sampai berbentuk bulat ya. Kira-kira sampai seperti ini ya. Setelah itu kita ambil bentuk adonan yang kedua, usahakan ini secara berurutan ya, jadi first in first out. Jadi yang pertama kali masuk atau dipotong itu juga yang pertama kali kita bentuk. Bentuk hingga seluruh adonan habis. Ini adonannya sengaja saya pindahkan ke dalam wadah yang berwarna merah ya. Karena itu untuk wadah warna coklatnya akan nanti saya pakai untuk membentuk donat.
Tutup kembali menggunakan kain bersih, diamkan selama 10 hingga 15 menit. Nah, di sini saya menggunakan kertas nasi sebagai alas untuk donat nanti yang sudah dibentuk. Sebenarnya bisa menggunakan kertas roti ya, cuma menurut saya lebih suka yang ini. Ini satu lembar saya bagi menjadi 6 bagian. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadinya seperti ini. Setelah 15 menit, buka kain penutup dan ambil satu adonan. Pipihkan. Untuk memipihkannya, di sini saya menggunakan bagian bawah gelas yang rata ya. Usahakan tidak bergelombang atau tidak ada tulisan-tulisannya. Agar tidak lengket, bisa dilumuri dengan tepung ya adonannya. Tekan sesuai ukuran yang diinginkan. Untuk melubangi bagian tengah donat, saya menggunakan split seperti ini ya. Ini kebetulan saya letakkan dalam wadah donat ya. Kemudian saya tutup dan biarkan hingga mengembang. Tidak harus dalam wadah seperti ini ya, bisa dengan wadah yang biasa saja. Kemudian bisa ditutup menggunakan kain. Di sini saya mengistirahatkan adonan sekitar 2 jam. Kenapa lama banget? Soalnya tergantung suhu ya. Kebetulan di sini lagi hujan ya, jadi donatnya itu agak susah untuk mengembang atau agak lama untuk mengembang. Kenapa harus sampai 2 jam? Karena menurut pengalaman saya, donat itu harus benar-benar mengembang ketika di proofing ya. Karena kalau dia kurang ngembang nanti ketika dia digoreng itu hasilnya bagian dalamnya itu jadi masih agak basah ya. Siapkan wajan atau teflon, beri minyak secukupnya, tunggu hingga panas. Di sini saya menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Masukkan donat, tunggu hingga bagian bawahnya matang. Setelah bagian bawahnya kuning kecoklatan, ini langsung dibalik aja ya. Di sini saya menggunakan sumpit. Goreng kembali sisa donat hingga semua donatnya habis. Hasilnya seperti ini ya. Ini donatnya lumayan gembul-gembul. Terus ada white ringnya walaupun gak terlalu tinggi. Tapi ini donatnya empuk ya bun. Bisa dijadikan ide jualan. Untuk keluarga juga ini cocok banget. Rasanya udah manis, tinggal ditambahkan gula halus juga. Ini juga udah enak. Di sini saya beri topping ya. Di sini saya menggunakan coklat batang yang dilelehkan. Ada coklat putih sama dark coklat ya. Ini bisa disesuaikan dengan selera. Ini saya pakai sprinkle dan mutiara-mutiara seperti ini. Jika sudah dimasukkan ke dalam wadah berisi coklat, dihentak-hentakan sedikit seperti ini ya, agar permukaan coklatnya lebih merata. Di sini saya menggambar karakter. Maaf ya kalau hasilnya kurang rapi karena saya kebetulan belum terlalu jago ya untuk menggambar donat. Di sini saya juga memakai glaze tiramisu ya. Ini bagian atasnya saya menggunakan coklat.
Nah, ini saya mau menggunakan coklat batang, ini yang dark coklat ya. Saya juga menambahkan almond slice yang sudah dipanggang atau disangrai, kemudian potongan dark coklat. Untuk yang ini bagian atasnya saya menggunakan coklat serut ya. Ditambah slice strawberry dan coklat praline yang sudah dibentuk. Yang ini saya menggambar karakter lagi ya, mudah-mudahan ini hasilnya lebih rapi. Walaupun memang agak susah ya, karena belum terbiasa. Atasnya saya pakai almond slice. Untuk yang ini, bagian atasnya saya menggunakan gula halus yang disaring, slice strawberry, lalu tambahkan coklat praline. Ini empuk ya bun, bisa lihat teksturnya. Rasanya manis, gurih dari susu bubuk. Pokoknya ini wajib dicoba. Untuk lebih mempercantiknya, di sini saya memakai marshmallow, terus juga ada wafer taburan kelapa yang saya potong-potong ya, itu yang warna hitam. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika kalian suka dengan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.